Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian, Sabtu 11 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Barnabas Rasul. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 7 sampai 13. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Barnabas Rasul. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Barnabas Rasul. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Santo Barnabas Rasul sebenarnya namanya adalah Yusuf. Namun oleh para rasul ia dipanggil Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Ia banyak melakukan pelayanan bersama Paulus, yang saat itu lebih dikenal dengan nama Saulus. Dalam kisah para rasul, kita mengenal Barnabas sebagai seorang rasul yang baik hati, bijaksana, murah hati, dan penuh iman. Ia adalah orang pertama yang berani menanggapi pewartaan para rasul dan menyerahkan seluruh hartanya bagi gereja. Barnabaslah yang menolong Paulus ketika Paulus kurang diterima oleh kalangan murid-murid di Yerusalem. Ia jugalah yang menjemput Paulus tatkala Paulus dipulangkan oleh murid-murid Tuhan di Tarsus, kampung halamannya. Karena Barnabas, Paulus diterima dalam jemaat Kristiani, khususnya di Antiokhia, dan pada saatnya Paulus akan menjadi rasul besar, yakni rasul dan guru segala bangsa. Teladan hidup Barnabas menjadi model bagi kita dalam mengikuti jejak Yesus Kristus, sehingga kita semakin dekat dengan Allah dan semakin banyak orang sampai pada pengalaman perjumpaan dengan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya dalam sabda Tuhan hari ini, yang pertama adalah mandat kemuritan. Yesus meminta para murid untuk mewartakan kerajaan surga ke seluruh dunia. Mandat ini adalah konsekuensi sebagai orang pilihan Allah. Maka hendaknya tidak dianggap sebagai beban perintah yang harus ditaati, tetapi harus dilihat dalam kerangka penerusan rahmat dari kelompok murid Yesus kepada dunia. Penyembuhan orang sakit,
pengusiran setan, membangkitkan orang mati adalah pelbagai karisma yang dimiliki murid Yesus karena keterlibatan di dalam kuasa Allah sendiri. Yang kedua, wejangan etis. Pelbagai macam larangan yang ditemukan di dalam Sabda Tuhan hari ini bertujuan agar para murid senantiasa menjaga titik fokus di dalam karya pelayanan. Emas, perak, tembaga, bekal, kasut, dan tongkat adalah pelbagai sarana yang memungkinkan karya pelayanan dapat berlangsung secara optimal. Seorang murid hendaknya tidak terjebak pada usaha untuk memenuhi sarana pewartaan dan pada akhirnya lupa pada hakikat pewartaan itu sendiri, yaitu kerajaan surga. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami untuk selalu giat mewartakan kabar gembira kepada semua orang yang kami jumpai dalam hidup kami setiap hari. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.